Jadi kalau ada tetangganya berbuat jelek, itu satu kampung tahu. Padahal apa yang dilakukan tetangganya, dia juga melakukan, tapi dia diem-diem, nggak ngurusin aibnya dia. Kita itu masih bersyukur karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menutup aib-aib kita ini. Nah, kita nggak ada yang tahu. Kang Mustafa kelihatannya rokok kalau dibukakan aibnya bubar, nggak ada yang mau berteman sama Mustafa. Loh iya, kalau dibukakan aibnya satu-satu, maka kita masing-masing ini punya aib. Lah Allah masih menutup aib kita. Nah, maka jangan suka ngerecokin aibnya orang lain. Sudah fokus saja pada aib kita masing-masing. Kita punya salah, ya udah benerin. Maka saya sering katakan, tujuannya ngaji itu apa sih ngaji? Tujuannya ngaji itu adalah untuk mengetahui kesalahan diri. Setelah tahu kesalahan diri kita di mana, kita perbaiki pelan-pelan. Setelah sampean sudah bisa memperbaiki pelan-pelan, sampean ajak orang terdekat, istri, anak, suami, anak. Nggak usah ngurusin tetangga dulu, kejauhan. Kejauhan. Nyuruh sholat lah, istrinya sendiri nggak pernah diajak sholat. Nyuruh ngaji, istrinya sendiri nggak mau diajak ngaji. Nggak usah fokus macam-macam. Pokoknya kita fokus saja sama diri kita masing-masing. Nggak usah ngurusin orang. Karena apa? Nanti yang ngasih petunjuk itu biar Allah yang ngasih. Kita hanya, posisi kita itu hanya sampean datang ke masjid ngaji, sampean datang ke musola, ke masjid sholat, itu aja. Nanti tetangga-tetangga pasti tahu, oh sholat, nggak mungkin datang ke masjid ngambil speaker kan, nggak mungkin. Ya mang ya, mau datang ke masjid kan pasti sholat atau ngaji. Nah itu nanti yang tahu sendiri. Maka ini orang yang hina. Maka orang yang hina itu dia selalu mencela aibnya orang lain dan membiarkan aibnya sendiri. Dia ini punya aib, tapi nggak pernah diurusin aibnya. Maka sudah fokus sama aib kita. Walatakun, kemarin saya katakan lau futihalakal babal. Kalau kita sudah dibukakan pintu kedamaian antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan butuh tempat curhat. Kalau kita sudah dibukakan pintu kedamaian, maka kita tidak akan butuh orang lain. Nah, karena kita ini belum dibukakan pintu kedamaian, maka kita perlu orang untuk menerima keluh kesah kita, tapi harus yang tepat. Harus yang tepat. Karena kalau tidak tepat, marah jadi masalah. Kita curhat sama teman kita, ternyata teman kita ini nggak tepat. Orangnya tidak bisa jaga rahasia. Maka satu RT tahu semua. Satu RW tahu semua. Maka kalau mau curhat boleh, tapi yang tepat. Maka kita butuh pelantara untuk itu. Karena kita belum dibukakan pintu kedamaian antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka butuh tempat curhat keluh kesah yang tepat. Ya pastinya yang pertama yang bisa menjaga rahasia. Wala takunu maksiat illa dzulin ma'aha. Jadi setiap maksiatan itu bersamaan dengan kehinaan ya. Dan pasti akan ditutup antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang melakukan maksiat itu, saya sering katakan ya, itu jadi penghalang betul
jadi penghalang cita-cita. Sampean punya cita-cita untuk jadi A, B, C, D, tapi kalau apa yang sampean jalankan tidak sesuai cita-cita, maka akan gagal. Pertanyaannya, apakah ketika kita maksiat, apakah fasorat ta'atuhunu, apakah kita ketika bermaksiat itu, apakah Allah memuliakan kita? Enggak. Sampean punya anak, disuruh belajar, tapi malah tidak belajar, malah main, malah keluar, nggak pulang-pulang. Pertanyaannya, pulang dari main kira-kira sampean langsung belikan PS atau belikan sepeda motor? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak menuruti aturan yang sampean perintahkan. Tapi berbeda ketika sampean punya anak, disuruh belajar, dia belajar. Di sekolah, dia sekolah. Maka sampean mungkin punya surprise, apa namanya? Surprise, ya. Ketika anak sampean pulang, sampean sudah sediakan apa kesukaannya, PS, PlayStation lah, apa macam-macam. Kenapa? Karena dia taat kepada kita. Tapi kalau sampean punya anak, disuruh nggak pernah nurut, nggak mungkin sampean ngasih surprise model belikan, nggak mungkin. Lah Allah juga begitu. Maka kalau sampean berbuat maksiat, kira-kira Allah memuliakan kita? Enggak. Tidak. Maka sesungguhnya Allah telah menyambungkan antara kemuliaan dan ketaatan. Kalau sampean ini mulia, berarti kalau ingin mulia sambungannya taat. Kalau sampean pengen mulia ya harus taat. Maka sampean tidak akan sampai ke makom mulia kalau tidak taat. Jadi kalau sampean pengen dimuliakan orang, pengen dianggap macam-macam sama orang, ya harus taat. Faqat rabbata al-zama at-taati wa dulun mal maksiati. Maka ketika kehinaan itu pasti bersamaan dengan maksiat. Maka kalau sampean dianggap hina, itu pasti gara-gara sering melakukan maksiat. Sering melakukan maksiat. Ini masih bab tentang maksiat dan macam-macam, ya. Walakin ma mana'aka minasyuhudi illa adami wa istighal luka bihadzal wujudi. Jadi sebaliknya, kemaksiatan itu menjadikan kegelapan, kehinaan itu menjadi tutup, menjadi penutup, menjadi hijab antara dirimu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah, pokoknya intinya maksiat itu nggak ada yang enak. Contoh begini, saya logikakan begini, kayak gini, contoh begini. Orang korupsi, punya uang banyak, bisa beli rumah, bisa beli mobil macam-macam. Orang ngelihatnya enak apa enggak? Enak. Tapi hakikatnya enggak enak. Kenapa, Bu? Tidurnya tidak akan nyenyak. Hakikatnya tidak nyaman. Karena dia pasti takut ketahuan. Kita ngelihat karena tidak tahu, ngomongnya enak. Tapi hakikatnya dia tidak enak. Sama kayak orang maksiat. Orang melakukan maksiat kelihatannya enak. Tapi hakikatnya nggak enak. Gitu. Jadi ja'al haqqa wa zaqal batil. Maka ketika